Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok ke-10 yang beranggotakan saya sendiri Nurmaya Puspitasari dan teman saya Nia Dwiarti Soliha, satu lagi teman saya yaitu Istika Novia Agustin. Nah, pada kesempatan kali ini kita kelompok 10 ingin membahas tentang jurnal yang sudah diberikan oleh Ibu Fatihah pada waktu itu yang berjudul tentang komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga, orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. Nah, dalam pokok pembahasan penelitian ini yaitu poinnya rata-rata seorang remaja yang tinggal bersama orang tuanya cenderung hidup tertata, khususnya ibu. Ibu lebih pintar mengelola kepribadian anak, ibu lebih memperhatikan sikap anak, tingkah laku anak, aktivitas belajar anak dibandingkan ayahnya. Remaja akan lebih banyak berkomunikasi kepada orang tua dibandingkan remaja yang tinggal di pondok pesantren atau jauh dari orang tuanya serta saudara kandungnya. Kemudian, waktu yang lebih banyak digunakan untuk berkomunikasi antara remaja dan orang tua adalah pada malam hari, biasanya sambil menonton televisi atau pada hari libur dalam aktivitas seperti bermain bersama, menonton, mengunjungi keluarga atau ke tempat belanja dan berlibur keluar kota. Dan hanya sebagian dari orang tua membicarakan tentang masalah orang dewasa kepada remaja. Masalah yang dibicarakan orang tua kepada anak antara lain tentang pekerjaan dan teman-teman orang tuanya. Orientasi komunikasi dengan menggunakan pendekatan percakapan atau kepatuhan dapat ditinjau bukan saja pada saat terjadi konflik, namun juga ditinjau dari aktivitas komunikasi sehari-hari yang dilakukan antara anak dan orang tua. Tidak semua orang tua yang berorientasi pada percakapan menggunakan orientasi percakapan dalam semua masalahnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, remaja dapat memahami hal-hal yang tidak disukai orang tua tentang dirinya dan menjadi sumber konflik, seperti tentang kebiasaan belajar, bermain dan bergaul dengan teman, serta konflik dengan saudara kandungnya. Remaja yang lebih sering berkomunikasi dengan orang tua akan cenderung tidak memiliki idola lain. Orang-orang terdekat remaja selain orang tua adalah saudara kandung, teman-teman sekolah, teman-teman bermain, paman, ataupun pacar ataupun orang tua pacar. Bagi remaja yang memiliki orang terdekat orang dewasa selain orang tuanya, seperti paman ataupun orang tua pacarnya, biasanya memiliki frekuensi konflik yang cukup sering dibandingkan remaja yang tidak sering berkonflik dengan orang tuanya. Selanjutnya, dalam menyelesaikan konflik, remaja cenderung merasa lebih nyaman dengan komunikasi menggunakan orientasi percakapan daripada menggunakan pendekatan kepatuhan. Ungkapan terus terang remaja pada orang tua atau ungkapan aktivitas sehari-hari kadangkala disalahartikan oleh orang tua mereka dan akhirnya menimbulkan sebuah konflik. Akan saya lanjutkan. Konflik yang ditemukan dalam penelitian cenderung masih dapat diatasi. Remaja sebagai anak memahami konflik yang timbul. Tidak ditemukan remaja yang sampai pergi dari rumah sebagai dampak konflik dengan orang tuanya. Hal ini juga terjadi pada keluarga yang orang tuanya menggunakan komunikasi dengan orientasi kepatuhan daripada percakapan. Pada orang tua dengan orientasi penyelesaian konflik dengan kepatuhan, masalah yang sering muncul adalah seputar masalah pendidikan remaja. Meskipun pada beberapa keluarga komunikasi cenderung terbuka, namun pada umumnya remaja merasa enggan membicarakan tentang pacar atau teman dekat lawan jenis kepada orang tua atau saudara kandungnya, meskipun keluarga mengetahui remaja memiliki pacar. Penelitian ini memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana bisa menyelesaikan suatu konflik dalam komunikasi keluarga dengan orientasi pada sebuah percakapan dan orientasi percakapan pada kepatuhan. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi keluarga dan konsep konflik. Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 2 orang anak remaja yang berusia sekolah menengah ke atas, wanita dan laki-laki.
Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya dan mempunyai konflik keluarga dengan ada penyelesaian. Status ekonomi keluarga tersebut termasuk kelas menengah. Metodologi penelitian. Terkait dengan metodologi penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara. Metode wawancara dianggap sebagai metode yang sesuai guna memperoleh data yang diharapkan. Strategi penelitian yang digunakan yakni fenomenologi yang memberikan penekanan pada persoalan pengalaman pribadi dari komunikasi orang tua dan anak dalam penyelesaian konflik. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dilakukan secara terpisah dan konfirmasi jawaban dilakukan dengan teman terdekat informan sehingga dapat diperoleh validitas penelitian.